Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rohyani 119400122 dari kelas BKI 7C. Di sini saya akan mereview sedikit materi kewirausahaan dari pertemuan pertama hingga pertemuan 13. Baik, yang pertama itu ada materi mengenai kompetensi yang harus dimiliki ketika berwirausaha. Sebelumnya, kepemimpinan merupakan kemampuan yang tidak hanya sekedar mempengaruhi seseorang, bisa disebut dengan bawahan atau kelompok, tetapi kemampuan juga mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok tersebut, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya itu dianggap sesuatu yang sangat penting karena untuk dapat mencapai suatu tujuan dalam organisasi atau suatu perusahaan. Kemudian materi yang kedua yaitu ada membangun sifat kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Sifat kreativitas dan inovasi ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang baru, baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan di perusahaan. Kewirausahaan itu harus mampu menciptakan ide-ide kreatif, ide-ide yang baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat mengembangkan usahanya. Selain dengan berpikir kreativitas, seorang wirausahawan juga harus memiliki ide yang berinovasi dalam pengembangan usaha. Inovasi yang berhasil ini pada umumnya terfokus dan ditujukan pada aplikasi yang khas, jelas, dan cermat. Kemudian materi pada pertemuan ketiga itu mengenai memahami business planning dalam berwirausaha. Planning atau perencanaan ini merupakan salah satu fungsi sarana manajemen dalam suatu perusahaan yang sangat krusial gitu, karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis atau suatu perusahaan yang dipimpin dan mampu mencapai tujuan. Cara memahaminya bisa dilakukan dengan memastikan bahwa bisnis sesuai dengan visi misi, menghitung SDM, membuat estimasi profit bisnis, dan kemudian evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Kemudian pada pertemuan keempat ada materi bagaimana bisnis dijalankan. Nah, dapat dilakukan dengan 6 hal, yaitu diantaranya pertama dapat kita lakukan dengan melihat fenomena dalam masalah saat ini. Kemudian pilih bidang usaha yang sesuai, temukan nilai lebih dari peluang tersebut. Kemudian riset, melakukan penelitian. Kemudian bekerja sama dengan pihak perusahaan lain. Yang terakhir ada partner kerja yang tepat, harus diusahakan dengan sebaik mungkin. Kemudian ada materi yang ketujuh yaitu marketing produk pada zaman sekarang itu. Dibedakan menjadi dua, ada hard selling, teknik pemasaran yang menggunakan pendekatan langsung kepada konsumen dengan cara atau bahasa yang sangat gamblang gitu, atau langsung terus terang. Kemudian ada materi yang ke-8 yaitu teknik pemasaran. Mengenai teknik pemasaran ini yaitu suatu proses menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual gitu. Sedangkan untuk manajemen pemasarannya adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan di pasar dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan tersebut dengan dilakukan kerjasama yang sangat baik antar perusahaan. Kemudian ada pertemuan ke-9 yaitu dengan materi bisnis secara komprehensif dan integral. Produk didefinisikan sebagai kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Dengan demikian, proses
produksi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, proses pemasaran ini dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim atau dilakukan secara kerjasama gitu, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Kemudian pada materi bisnis dari aspek finansial ini ada yang disebut dengan capital working. Secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, terus kas, piutang, dan persediaan. Nah, modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang akan dibuat gitu. Maka dari itu bisnis dari aspek finansial ini dalam Islam untuk mengembangkan dunia bisnis yaitu konsep jual beli seperti konsep syirkah, konsep mudorobah, dan konsep aria atau seperti pinjam meminjam. Kemudian yang ke-11 ada bisnis. Oke, baik, saya lanjut. Di sini ada materi yang terakhir yaitu mengenai business planning. Nah, business planning ini merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang tujuan dan bisnis serta bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam contoh business planning ini juga terdapat jangka waktu pencapaian tujuan tersebut agar lebih jelas dan detail. Dengan ada kerangka rencana usaha tersebut tentu akan membuat tujuan arah dan membuat lebih mudah dalam menguasai jalannya bisnis dalam. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.